Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di SD Negeri 2 Tambak Rejo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengibasan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dewi Muslihah SPD dari SD Negeri 2 Tambak Rejo. Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa narasumber kita, beliau Ibu Dewi Muslihah SPD, merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah Bapak dan Ibu semuanya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu, tidak berpanjang-panjang lagi, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pengibasan budaya positif dengan narasumber kita, yaitu Ibu Dewi Muslihah SPD. Kepada beliau, Ibu Dewi Muslihah SPD, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang telah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam acara pengibasan budaya positif. Kegiatan hari ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu mengibaskan modul 1.4, yaitu budaya positif. Tidak usah berkenalan ya, sudah kenal dengan saya. Nah, langsung saja kita ke materi. Pak Agung bisa minta tolong? Kita awali ya materinya dengan perubahan paradigma. Nah, sekarang saya punya kegiatan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Ibaratkan di kepala tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang rahasia atau yang sangat berharga untuk Bapak Ibu semua. Lalu ada orang lain yang ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu. Ada yang membujuk, aku pengen tahu dong isi kepala tanganmu itu apa. Bulan, tak kasih uang 100.000, mau tidak? Mohon maaf, saya tidak mau. Pak Aris, aku kepo dong, isi tanganmu itu apa sih? Bukain dong. Oh, tidak boleh. Ada Bapak Ibu yang mau membukanya? Oh, tak buka. Wah, kalau ini Tanggal saya di sini. ya. Nah, dengan kegiatan itu tadi membuktikan bahwa ketika seseorang itu meminta
belum tentu yang punya itu mau ya. Berarti artinya diri kita itu yang mengontrol siapa? Diri sendiri. Seperti Mbak Ulan tadi, tak kasih uang 100.000, mau buka tidak? Tidak mau. Tidak mau. Berarti terbuka atau tidak itu yang menentukan adalah diri sendiri. Berarti orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Seperti itu. Perubahan paradigma. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama dulu ya, ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, sebagai guru kita mungkin kadang-kadang atau suatu waktu kita akan misalnya saya kan guru kelas 6, misalnya begini, kamu itu nanti kalau sudah lulus sekolahnya di SMP itu saja loh, di SMP itu bagus, nanti kalau kamu mau melanjutkannya lebih mudah, seperti itu. Kita mengontrol murid kita untuk melanjutkan sekolah kemana. Tetapi pada akhirnya murid tersebut ya memutuskan dia mau sekolah di mana. Nah, pengaruh dari guru itu mau diterima atau tidak itu adalah keputusan dari si anak, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini misalnya kita memberikan tugas kepada anak, lalu anak itu tidak mengerjakannya, lalu kita bilang pada anak, kamu itu gimana sih? Kamu itu nggak kasihan ya sama bu guru? Sudah setiap hari mengajar kamu, setiap hari membimbing kamu, terus dikasih tugas kok kamu malah tidak mengerjakan. Lah, seperti itu. Biarpun guru berbicara seperti itu, untuk keputusan anak mau mengerjakan tugas atau tidak tetap ada di anak itu. Kalau anak itu menyadari, oh iya, bu guru kan sudah mengajar saya, sudah membimbing saya, oh saya tak mengerjakan tugas. Lah, itu asalnya dari diri anak itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita biasanya membujuk anak deh, ayolah kamu ikut lomba, misalnya ada sebuah lomba, anak itu punya potensi toh, kita bujuk, ayolah kamu ikut lomba, kamu kan bisa, kamu kan punya kemampuan, ayolah ikut. Padahal anak itu mungkin dia bisa, tetapi karena dia tidak suka dengan apa itu lombanya, makanya dia tidak mau. Nah, itu artinya juga kontrol untuk melakukan sesuatu itu juga berasal dari diri sendiri. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini orang tua ya biasanya. Sebenarnya bukan memaksa yang harus begini dengan keras. Menurut saya ya tidak, tapi mengharapkan anak menjadi sesuatu seperti apa yang orang tua harapkan. Itu secara tidak langsung kan membuat anak merasa terbebani. Akan tetapi pada akhirnya anak itulah yang akan mengambil keputusan kemana dia akan memilih jalan hidupnya. Seperti itu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bagaimana Bapak Ibu? Dengan mengubah sikap dan cara pandang kita terhadap dunia dan manusia. Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya begini, seperti saya tidak suka, saya tidak doyan daging dari hewan berkaki 4. Sedangkan mungkin Mbak Ita suka sekali dia makan bakso. Lah, Mbak Ita itu mempengaruhi saya.
bakso itu enak loh, enak sekali, seger banget. Nah, Mbak Ita berusaha mempengaruhi saya untuk bisa juga suka dengan bakso. Nah, pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kalau Mbak Ita sudah menganut teori kontrol ini, mungkin Mbak Ita akan berpikir, oh mungkin diri kita takut ya ini kolesterolan. Oh mungkin dia takut kalau terkena hipertensi. Mungkin dia lagi diet atau apalah. Itulah ada pilihan-pilihan tentang apa yang menjadi keputusan orang lain, bukan memaksa untuk sama dengan dia, tapi lebih ke memahami apa yang menjadi pandangan dari orang lain, seperti itu. Terus perilaku buruk, disiplin positif. Ini adalah bagian dari teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, dalam teori kontrol tadi ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini nanti akan dijelaskan tentang makna dari disiplin. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini nanti akan dijelaskan tentang teori motivasi, yang antara lain adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nanti juga akan dijelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti mencakup tentang 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti juga akan dijelaskan tentang segitiga restitusi yang tahapannya antara lain adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini nanti mencakup 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Disiplin. Apakah disiplin itu? Apa Bulan? Disiplin menurut Bulan apa? Disiplin itu artinya patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan. Ada yang punya pendapat lain? Ketaatan. Ada yang lain? Sama? Ya. Ternyata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh, manut, nurut. Ya. Secara umum, disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Disiplin itu biasanya tidak nyaman. Sekolah harus memakai sepatu berwarna hitam. Padahal warna hitam itu tidak estetik ya. Lebih estetik kalau kita pakai sepatu yang warna-warni ya, kelihatan cantik gitu loh. Terus lagi, enggak cantik lagi mana? Oh gitu. Terus lagi, anak laki-laki harus berambut pendek, dipotong yang rapi. Tapi kalau anak-anak sekarang kan ada yang kalau potong itu dikasih dalam tumo. Nah, menurut mereka itu keren. Menurut mereka lah. Kalau dipotong biasa katanya nggak gaul, nggak sama teman-temannya. Lah, mereka merasa tidak nyaman justru dengan tampilan yang rapi. Pilih dengan sepatu warna-warni atau rambut yang gondrong, atau ada yang sebagian yang jambalnya itu dikasih warna seperti itu. Nggak update. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
memiliki suatu tujuan. Itu adalah pendapat dari Dr. William Glasser. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dikemukakan oleh Dian Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ini semua pasti sudah membuka dan menyelesaikan PMM, pasti sudah hafal di luar kepala profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Setiap anak pada hari Senin harus memakai seragam lengkap. Lengkap itu artinya pakai topi, pakai dasi, sepatunya warnanya hitam. Apabila tidak melakukan hal tersebut pada hari Senin, terus gimana? Dihukum. Hukumannya apa, Bu Tuti? Disuruh berdiri di dekat Bapak dan Ibu. Barisnya sejajar dengan Bapak dan Ibu. Berarti baris sendiri tidak bergabung dengan teman-temannya, jadi anak melakukan hal itu bukan karena kesadaran pada hari Senin saya itu upacara jadi harus memakai seragam lengkap, tapi karena mereka takut disuruh berdiri di luar barisan teman-temannya, membuat barisan sendiri untuk anak-anak yang tidak lengkap. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, misalnya anak yang mendapatkan nilai sempurna, nilai 100 akan mendapat hadiah tas. Anak-anak belajar sungguh-sungguh agar mereka bisa mendapatkan nilai sempurna karena mereka mengincar hadiahnya yaitu tas. Jadi bukan karena belajar itu kewajiban saya, kalau saya pintar itu juga untuk saya sendiri. Tidak seperti itu, karena mereka menginginkan hadiahnya yaitu tas. Nah, kedua motivasi ini adalah motivasi eksternal, yaitu motivasi yang asalnya dari luar, karena orang lain, karena suatu benda, karena suatu hadiah, karena ingin dipuji. Nah, itu namanya motivasi eksternal yang asalnya dari luar. Dan yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik yang merupakan tujuan dari disiplin positif, yaitu mereka menyadari mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Saya seperti ini karena saya ingin menjadi orang yang baik. Ketika saya menjadi orang yang baik itu ya untuk diri saya sendiri. Ketika saya belajar sungguh-sungguh, saya akan menjadi pintar. Kalau saya pintar itu untuk saya sendiri. Nah, itulah namanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Gambar siapa Bapak Ibu? Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia yang terkenal dengan semboyannya, yang menjadi semboyan kita sebagai pendidik, yaitu Ing Ngaso Susuyodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memotivasi, di belakang kita memberi dorongan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Berarti yang awalnya kita berpikir penghargaan itu bisa memotivasi, ternyata penghargaan itu juga bersifat menghukum. Sifatnya sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu adalah pendapat dari Alfikon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sifatnya menghukum karena dampaknya hanya sementara. Jadi selama dia masih menginginkan penghargaan, dia akan mengerjakan sesuatu itu. Apabila dia sudah tidak ingin, sudah bosan, sudah sering, dia tidak akan melakukannya lagi. Jadi tidak berdampak untuk jangka panjang. Penghargaan menghukum. Ini seperti sistem perankingan. Anak yang nomor 1, yang juara 1, yang ranking 1, dia akan merasa lebih dari teman-temannya. Dia akan merasa sombong. Sedangkan anak yang ranking 2 atau mungkin ranking terakhir, mereka akan merasa, aku kok nggak ranking 1 ya, kok dia terus yang ranking 1. Jadi dia merasa rendah diri. Mereka akan merasa kalah. Mereka akan merasa kecewa seperti itu. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah penelitian bahwa apabila anak itu mendapatkan pertanyaan, ada 2 anak ya. Yang satu hanya diberikan kalau betul dijawab betul, kalau salah dijawab salah. Yang satunya itu dikasih hadiah. Jadi setiap dia betul akan diberi permen. Nah, ternyata anak yang hanya dijawab betul, salah itu jawaban betulnya lebih banyak daripada anak yang apabila betul diberi permen. Terus penghargaan tidak efektif lah, seperti yang pertama tadi. Tidak efektif karena pengaruhnya itu hanya sementara, hanya jangka pendek saja, tidak berlangsung lama. Ketika dia sudah bosan, sudah merasa dirinya yang paling bagus, mereka tidak akan melakukan hal itu lagi. Yang istilahnya perintah yang dilakukan itu tidak akan dilaksanakan lagi karena mereka sudah paling aku juaranya ya sudah gitu aja, paling nanti juga aku yang menang lah, seperti itu. Terus penghargaan merusak hubungan. Anak yang selalu mendapat pujian, anak yang selalu mendapatkan penghargaan, biasanya teman-temannya yang lain itu akan iri, tidak suka. Nah, karena apa? Karena mereka merasa kok itu orang kok menangan ya, aku kok nggak pernah ya dapat hadiah seperti itu ya, kok aku nggak pernah ya dipuji oleh bu guru, kok dia terus yang dipuji. Nah, jadi anak-anak merasa iri dan bahkan banyak yang dari mereka itu tidak punya teman karena teman-teman yang lain pada iri seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena penghargaannya begitu-begitu saja, kalau mungkin hari ini permen, besoknya permen lagi, besoknya permen lagi, pasti anak-anak kalau dikasih ayo siapa ya masuknya paling awal, nanti bu guru hadiahin permen lagi ganti ya bu. Siapa yang hafal UD pembukaan UD 1945, nanti tak kasih uang 5.000 lagi, buat naik bu 10.000 lah, seperti itu. Jadi kualitasnya ditentukan oleh hadiah tadi, bukan dari dalam diri mereka. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, karena hadiah-hadiah tadi yang jadi pikiran mereka itu cuma hadiah, bukan apa manfaat yang saya terima dari apa yang bu guru atau pak guru minta, seperti itu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Apabila anak-anak melakukan hal baik
kebaikan yang mereka lakukan. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sekarang Bapak Ibu, ada tugas ini, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kok konsekuensi? Tadi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kok hukuman? Bedanya apa? Oh, pelajaran PJOK. Sekarang kita cek jawaban Bapak Ibu. Iya, tepuk tangan. Wah. Iya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dihukum itu biasanya hukumannya nyakitin ya. Saya itu kok dulu kelas 1 SMP, saya anak kampung yang sekolah di kota. Saya tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ketika ulangan pertama, yang saya tahu ya cuma yes sama no tok, liyane gak mudeng. Jadi kalau bahasa Inggris kalau menjawab yes itu kan tubinya harus sesuai dengan pertanyaan ya. Kalau saya tahunya itu jawabannya yes ya yes tok, no ya no tok. Saya itu loh dapat nilai waktu itu 3, dapat nilai 3. Lalu saya sama bu guru saya masih ingat, saya dicubit kucil sampai lecet. Ih, jam deso, iso bahasa Inggris. Sakitnya sampai sekarang itu. Jam deso, iso bahasa Inggris. Tidak hanya sakit di sini, tapi sakit di sini. Sakit di sininya sudah sembuh. Sakit di sininya tidak selesai. Lah, karena saya dikata-katai seperti itu, saya justru ingin membuktikan sama bu guru itu kalau saya itu anak kampung tapi ya bisa. Nah, jadi saya itu ya sakit hati tapi ya saya jadikan cambuk untuk diri saya buat belajar. Karena saya mungkin waktu itu sudah SMP, jadi pikiran saya mungkin istilahnya sudah Jawa gitu loh. Jadi nek aku dibegitukan berarti bagaimana caranya biar aku tidak diperlakukan seperti itu. Kalau saya dulu seperti itu. Terus kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi konsekuensi itu tidak melulu sesuatu yang menyakitkan. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Lah, itu yang saya alami. Fisiknya tidak lama, tapi sakit hatinya itu lumayan lama. Dan saya teringat terus sampai sekarang. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Karena konsekuensi itu sesuatu terjadi sebab akibat. Jadi saya dapat konsekuensi ini karena saya melakukan sesuatu. Jadi anak itu sudah tahu nanti kalau saya melakukan itu saya akan dapat konsekuensi apa. Itu anak sudah tahu. Jadi dia juga istilahnya sudah siap lah. Jadi tidak nyamannya itu hanya jangka pendek. Terus hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, karena dihukum-hukum seperti itu tadi, anak
jadi benci, mesti aku dihukum, mesti aku nanti disuruh berdiri, disuruh membuat barisan sendiri. Nah, jadi kalau hari Senin membuat anak itu mau sekolah jadi aras-arasan, jadi malas-malasan. Nah, karena kalau istilahnya tidak tertib atau ada apa yang lupa, nah nanti dia akan dihukum. Terus kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena tadi sudah dipersiapkan. Jadi anak itu tahu apa yang akan dia lakukan apabila dia tidak melakukan sesuatu. Hukuman itu memaksa. Jadi kamu tidak direncanakan. Misalnya tadi berangkat sekolah rambutnya diwarnai, mungkin dia akan langsung digunting rambutnya oleh bapak ibu guru. Jadi itu mendadak, tidak direncanakan. Itu juga bapak ibu gurunya istilahnya emosi sesaat lah ya. Lah itu langsung digunting rambutnya karena diwarnai di depan, di sini, di jambulnya itu lah. Tapi kalau stimulus respon atau konsekuensi itu apabila dia melakukan sesuatu akan ada hal yang harus dia lakukan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, membuat konsep diri anak yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau karena hukuman, anak itu apabila dia bersalah, apabila ditanyai dia akan berbohong. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan dirinya dari hukuman. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau misalnya dihukum, ditulis di badannya itu, hari ini saya terlambat, harus memakai papan itu selama seharian. Malu tidak? Malu. Nah, mungkin malunya itu seumur hidup ya, pasti dia akan dikenang kalau suatu saat nanti mungkin reuni ya. Itu loh dulu yang sering terlambat karena dia sering pakai papan saya datang terlambat. Nah, lain halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri karena sudah diberitahu apa konsekuensinya. Jadi anak akan menyesuaikan agar dia tidak melakukan konsekuensi itu. Konsep diri yang baik, konsekuensi itu adalah membentuk rasa tanggung jawabnya anak, bukan karena dia ketakutan terhadap hukuman, tapi karena dia bertanggung jawab. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan, karena tidak semua konsekuensi itu menyakiti, karena yang menyakiti itu tadi akan membuat anak takut, jadi tidak belajar. Kalau konsekuensi itu tidak menyakiti, jadi anak mau untuk belajar menaati aturan. Yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kalau tadi Bu Tutik dihukum berdiri seharian, itu kan berarti sehari full ya dia kehilangan haknya untuk belajar sambil duduk, tapi dia disuruh berdiri. Tapi kalau konsekuensi hanya sementara, misalnya kalau di di SMA saya dulu kalau terlambat itu jam pertama dia di luar tidak boleh masuk, jadi menunggu jamnya selesai bel itu baru boleh masuk. Jadi kehilangan haknya itu, tidak nyamanannya itu hanya sementara. Selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Kenapa kok restitusi? Ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar restitusi? Ya. Oh ya, di PM coba Bu Tuti, restitusi apa Bu Tuti? Menurut setelah PMM, setelah saya mempelajari di situ, terdapat restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan kasus anak. Jadi kita tidak harus menghukum lagi, tetapi kalau di restitusi itu kita mencari solusi sesuai dengan keinginan anak. Nah, itu yang saya pelajari di PMM, Bu. Tepuk tangan buat Bu Tuti. Berarti PMM-nya ini mengerjakannya serius, dibaca detail ini berarti. Saya lihat videonya. Waduh ya, jos Bu Tuti. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti yang Bu Tuti bilang tadi toh, jadi apabila melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum, tapi
kita cari solusinya. Bagaimana memperbaiki kesalahan anak itu dengan membentuk karakter yang lebih baik. Jadi kalau ada masalah, jangan buru-buru menghukum. Kita cari dulu, kenapa sih kok begitu? Nah, alasannya apa sih? Tujuannya apa dia melakukan seperti itu? Terus apa sih solusinya? Nah, seperti itu. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pendapat dari Gosen. Nah, identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu termasuk dalam identitas gagal. Identitas sukses itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini nanti akan hasilnya ada yang negatif, ada yang netral, ada yang positif. Kalau hukuman itu akan menghasilkan karakter yang negatif. Kalau konsekuensi menghasilkan karakter yang netral. Kalau restitusi menghasilkan karakter yang positif. Seperti itu, seperti yang ada di tabel itu bisa Bapak Ibu baca, ya. Nanti dibagi ya Bu ya. Siap, nanti materinya saya share biar bisa buat dibaca-baca kalau ada waktu. Pasti ada waktu Bu. Iya. Sempat-sempatkan Bu. Ya. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor roda 2? Agar apa? Agar aman. Ada lagi? Biar ditilang polisi, Bu. Ya, biar tidak ditilang polisi. Ada lagi? Panas. Terus? Nyoba helm Bu. Oh, helmnya baru berarti ya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Agar tidak kena corona, apalagi? Banyak debu. Banyak debu. Bau. Apalagi? Itu yang menurut siapa? Oh, kalau ibu-ibu biasanya kan pakai skincare. Kalau pakai masker kan skincare itu ben awet gitu loh. Nanti kan kelihatan cantik. Iya. Terus lagi apa? Hemat lipstik ya kan? Kan kalau pakai masker nggak kelihatan ya. Tapi kan kelihatan cantiknya. Lah kan pakai masker. Hemat lipstiknya. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Agar pelatihannya apa? Terlaksana tepat waktu. Karena kalau dimulainya terlalu siang nanti pasti selesainya juga sore banget, ya toh? Nah, Waktu ya berarti. iya. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Misalnya, merokok dapat menyebabkan penyakit jantung dan lain-lain. Apakah yang tidak merokok pasti bebas dari penyakit itu? Belum tentu. Tapi karena sudah
Jadi akhirnya juga dihindari. Jadi untuk melakukan sesuatu itu yang penting kita yakin dulu, gitu. Kalau tidak yakin kita tidak akan melakukannya, seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah lingkup terkecil untuk membentuk budaya positif. Jadi kita melakukannya di lingkup terkecil dulu, yaitu di kelas kita. Setelah ada keyakinan kelas, kita akan membuat kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan terbentuk dan dilaksanakan akan muncul lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini akan menimbulkan budaya yang positif. Keyakinan kelas memuat nilai kebajikan universal, meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada pernyataan nilai apa yang ada pada keyakinan kelas pada pernyataan berikut. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Mari cek jawabannya. Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu melakukan sesuatu karena memiliki tujuan. Lah, tujuan tadi didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu guru itu di sekolah itu ternyata menempati 5 posisi kontrol. Nah, yang dari kelima ini, posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di posisi mana Bapak Ibu sekarang? Penghukum. Bapak Ibu di posisi penghukum. Berarti Bapak Ibu kalau anak didiknya melakukan kesalahan langsung dihukum seperti itu ya? Sementara seperti itulah ternyata posisi penghukum tadi menghasilkan karakter yang bagaimana? Karakter yang negatif, ya. Jadi hukuman itu akan menghasilkan karakter yang negatif. Nah, posisi kontrol yang lain adalah pembuat rasa bersalah. Ini juga akan membuat peserta didik memiliki karakter negatif karena mereka akan merasa bersalah, merasa rendah. Jadi akan membuat karakter yang negatif. Tidak baik Bu. Jadi kita harus memperbaiki posisi kontrol kita. Dari kelima ini berarti yang mana yang harusnya menjadi posisi kita? Yang manajer ya. Manajer itu posisinya menghasilkan karakter yang berhasil atau sukses karena tidak ada hukuman tapi dengan apa? Mengajukan pertanyaan. Terus kita ya dengan restitusi kita mencari solusi bukan siapa yang salah. Jadi dapat menghargai diri sendiri. Ya, itu akan menimbulkan tadi motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lah, ini dikatakan oleh guru yang posisinya pembuat merasa bersalah. Kalau orang yang guru yang di posisi sebagai penghukum, dia akan bilang, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagi kok ora tau bener toh. Bagi kok ngono terus toh. Lah, itu adalah posisi penghukum. Kemudian di posisi teman
Ayolah, lakukan dulu Bapak Ibu. Ayolah. Jadi kita posisikan diri sebagai teman. Terus pemantau. Dengan kata-kata seperti ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu jadi istilahnya menawarkan kalau mendapat yang stiker bintang berarti kan menawarkan sesuatu yang baik. Kalau kamu bisa melakukan hal yang baik, nanti tak kasih stiker bintang. Terus sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kalau sebagai manajer, kita itu menanyakan solusinya kepada anak. Misalnya anak terlambat, lalu kita tanya, agar tidak terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan? Ya, bisa dengan apa? Menyalakan alarm sehingga tidak terlambat bangun. Iya, kalau biasanya kan ada HP kan di rumah, lah itu alarmnya dinyalakan biar tidak bangunnya terlambat. Iya, kemarin murid saya juga ada seperti itu. Jam 8 dia itu lari nyebrang jalan sampai diklakson hampir ketabrak mobil karena nyebrangnya itu dia sambil lari. Terus dia sambil masuk tuh sambil mau nangis itu sambil peringatan gembrobios. Duduk dulu. Saya biarkan dia mengikuti pelajaran. Nah, setelah itu istirahat, baru dia itu saya panggil. Saya belum ngomong apa-apa itu dia sudah nangis. Iya, mungkin dia takut. Selama ini belum pernah ada murid saya yang terlambat. Kebetulan baru itu. Mungkin dia, mungkin nanti aku mah diapakan ya, aku dipanggil dan gitu. Terus tak tanya, kamu kok datang terlambat itu kenapa? Terus biasanya kan kamu datangnya pagi. Bu, tadi ibu saya itu pergi ke sawah. Biasanya kan saya tuh kalau dibangun ke ibu lah, ibuku tandur, berangkatnya pagi. Akhirnya saya tidak dibangunkan. Terus saya tadi bangun gara-gara ada tetangganya motornya itu dia gedean gitu loh. Di starter madur gitu, terus dia jadi kaget. Akhirnya dia bangun sudah jam 8-an. Terus saya tadi tidak mandi, saya langsung pakai baju, langsung buru-buru ke sekolah seperti itu lah. Dengan seperti itu tadi kan kita tidak tahu ya latar belakang seseorang itu melakukan kesalahan itu apa. Kalau kita ujuk-ujuk dia datang langsung lari kamu ngomong keliling lapangan 10 kali, dia tambah takut. Dia seperti itu juga tidak sengaja. Jadi dalam restitusi kita menghasilkan karakter positif agar dia tidak rendah diri, dia tidak ketakutan, bisa kembali lagi ke kelompoknya. Seperti itu. Segitiga restitusi. Ya, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti murid saya tadi, si Rizky. Dia sudah merasa dirinya, aku terlambat, aku nanti gimana. Kalau tadi saya langsung marah, langsung tahu hukum, pasti dia tambah takut lagi. Tapi karena saya biarkan masuk di kelas dulu, mengikuti pelajaran dulu, akhirnya dia bisa lebih tenang, dia tidak ketakutan seperti itu. Terus kemudian saya tanya tadi, kamu itu kenapa? Berbuat salah itu biasa, dulu guru juga pernah seperti itu. Lah, itu akan membuat dia merasa, oh berarti yang begini itu tidak hanya saya, berarti orang lain juga pernah seperti ini, begitu. Yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi dalam teori kontrol, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Di kelas itu biasanya ada lakon, si tukang usil, si tukang berisik, troublemaker, si tukang iyik, si tukang jahil, si julid. Nah, seperti itu biasanya ada. Nah, dari anak-anak seperti itu kita mencari tahu sebenarnya tujuannya apa sih dia seperti itu. Mungkin karena
dia di rumah kurang perhatian, makanya di sekolah dia seperti itu karena dia cari perhatian. Kalau dia diam saja pasti teman-temannya tidak akan memperhatikan dia. Nah, makanya dia seperti itu agar dia mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Nah, untuk mencari mengenali kebutuhan dasar yang diperlukan, kita bertanya kepada peserta didik, misalnya, kamu itu kenapa sih kok seperti itu? Kamu itu kok ngomong terus sih pas pelajaran? Alasannya apa kamu seperti itu? Kan seru, bukan ngobrol biar tidak ngantuk. Nah, seperti itu. Alasannya ya kadang-kadang memang absurd ya, tidak istilahnya anak-anak sekali lah seperti itu. Tapi ya begitulah anak-anak, mungkin dia kurang kasih sayang di rumah, makanya dia di sekolah seperti itu. Kalau tidak seperti itu kan tidak ditegur bu guru, berarti kan saya tidak diperhatikan bu guru lah. Berarti dia ingin mencari perhatian, butuh kasih sayang. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Anak melihat kesalahannya dihubungkan. Nah, guru biasanya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, tadi kan kita membuat tadi kemarin atau awal tahun ajaran kan kita membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas. Kamu ingat tidak keyakinan yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu. Nah, demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan kok belibet. Ya, mohon maaf karena ya sedikit ilmu saya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan dengan sangat jelas dan sangat gamblang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Ibu ataupun Bapak yang akan memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun saran. Monggo. Bapak Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi terkait hukuman. Saya sangat setuju Ibu terhadap hukuman, ternyata efeknya adalah negatif. Pernah saya alami yaitu saat di SMP Ibu. Nah, itu pengalaman yang nyata Bapak Ibu. Ternyata hukuman khususnya pada saat kita masuk sekolah, jika terlambat, nanti yang pertama adalah gerbangnya ditutup, terus masuk BK dan di BK kita dihukum Bapak Ibu. Nah, dari peristiwa tersebut nanti daripada terlambat dihukum, akhirnya balik Bapak Ibu. Nah, nggak jadi sekolah betul. Nah, jadi saya sangat setuju, sangat sependapat dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, membuka mata saya kembali, mungkin kita semuanya, bahwa ternyata hukuman itu ada efek negatifnya. Okay. Kemudian tadi materi-materi yang lain yang disampaikan Ibu Dewi dari program guru penggerak sangat bagus. Insya Allah nanti saya juga ingin mendaftar program guru penggerak yang Ibu Dewi ikuti. Kemudian nanti setelah kegiatan ini mohon petunjuk Ibu mengenai bagaimana cara mendaftar program guru penggerak. Oh gitu. Nah itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan pada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak
Bapak yang akan memberikan pertanyaan ataupun tanggapan lagi? Baik, apabila tidak ada, izinkan saya untuk menyimpulkan ilmu yang telah kita peroleh bersama-sama pada siang hari ini, bahwa tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dewi Muslihah, bahwa kita sebagai seorang guru harus dapat mewujudkan budaya positif. Bagaimana caranya? Ada banyak cara Bapak dan Ibu, yaitu kita harus menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita harus berevolusi, jangan lagi menjadi seorang penghukum ya Bapak Ibu. Nanti cepet tua loh, marah-marah terus. Nah, gitu. Selain itu dapat kita wujudkan juga dengan kita memerdekakan anak. Tidak harus kok dengan peraturan, bisa juga solusinya adalah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Betul begitu nih Ibu? Baik Bapak dan Ibu, semoga kita senantiasa bisa menjadi seorang pendidik yang dapat menuntun anak didik kita untuk mencapai kemerdekaannya, yaitu kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak dan Ibu, tibalah kita pada penghujung acara, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang tadi telah kita beri, yang sudah narasumber berikan, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Riana Haq. Hari ini saya, Bu Dewi dan teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Hari saya senang sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Jatmiko Saputra. Hari ini saya senang sekali karena bisa membuat keyakinan kelas bersama Bu Dewi dan teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Kusuma Dewi. Saya adalah guru SD Negeri 2 Tegarejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan testimoni saya setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif oleh narasumber Ibu Dewi Muslihah. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Dewi Muslihah yang telah menularkan ilmunya terkait ilmu tentang budaya positif. Ilmu tersebut memberikan ilmu baru bagi saya dan membuka pandangan ataupun pemikiran saya. Karena sebelumnya saya berpikiran
bahwa untuk menciptakan siswa yang memiliki disiplin, saya harus memberikan hukuman atau konsekuensi. Akan tetapi, setelah saya mengikuti pengimbasan budaya positif ini, peserta didik agar dapat memiliki disiplin yang tinggi bukan diberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi pendidik harus mampu memberikan tuntunan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki motivasi internal untuk melakukan kegiatan disiplin serta memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga terciptalah peserta didik yang merdeka, yaitu peserta didik yang terbebas dari perintah serta ia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Setelah mengikuti pengimbasan ini, saya berharap saya dapat menjadi seorang pendidik yang jauh lebih baik dari sebelumnya, yaitu pendidik yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Apabila peserta didik saya melakukan kesalahan, maka saya akan melakukan segitiga restitusi. Saya berharap saya dapat melahirkan generasi-generasi bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.